Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Masih terkait dengan dunia pertanian. Nah, ini adalah hasil dari video beberapa bulan lalu yang saya beri judul Jakaba. Nah, ini sudah berhasil. Ini yang di tong atau di drum. Medianya adalah air kelapa murni. Air kelapa murni saya diamkan di sini, jadinya seperti ini. Jadi tumbuh jamur-jamur ya, seperti ini penampakannya. Ini Jakaba. Nah, Jakaba itu seperti ini. Ini Jakaba. Nah, proses terjadinya jamur seperti ini adalah gumpalan. Nanti akan tumbuh jamur seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, itu ya. Ketika sudah terjadi gumpalan, maka terjadilah jamur seperti ini. Nah, ini yang digunakan adalah airnya. Air beserta jamurnya ini. Ya, ini bisa digunakan. Caranya adalah dengan memblender. Kemudian setelah di blender atau diremas dicampur dengan air. Dosis sesuaikan dengan jenis tanaman. Kalau keras makin banyak, misalkan 1 liter banding 10 liter. Kalau tanaman sayuran bisa 10 liter banding setengah liter, separuhnya. Yang pasti diamati dulu, diamati perkembangan tanaman itu sendiri. Soalnya beda lokasi, beda kandungan unsur hara tanah. Jadi secara otomatis beda juga hasil penggunaan atau takaran daripada aplikasi ini. Fungsi dari jamur ini adalah sebagai imunitas, kemudian dijadikan sumber nutrisi yang bagus. Nah, ini hasil yang baru mau keluar ya. Seperti ini didiamkan. Nah, dari video saya yang sebelumnya, cara pemancingannya adalah bagi kalian yang belum beruntung bisa menggunakan biang seperti ini. Ini ya, cuilan seperti ini. Taruh dalam media air cucian beras ataupun air kelapa, atau keduanya bisa digabungkan jadi satu, dikumpulkan setiap kali ibu negara masak atau membuat sayur. Nah, kemudian di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu usahakan jangan tergoyang-goyang karena bisa tidak jadi atau tidak muncul. Karena kalau tergoyang, gumpalan yang mau membentuk seperti ini pecah. Tuh, jadi enggak tumbuh Jakaba. Kalau ini tuh baliknya seperti ini. Nah, kalau atasnya seperti ini akarnya seperti ini. Nah, ini didiamkan saja. Nah, ini ketika kalian bingung atau dalam partai sedikit, itu bisa ditambahkan air cucian beras yang baru sebagai makanan untuk jamur ini ya. Ini kalau dibalik cukup indah. Nah, ini penampakan jamur Jakabanya seperti ini ya. Ini posisi atasnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang gandengan besar. Nah, ini yang dalam drum tuh seperti ini.
Ini atasnya, ini didiamkan saja. Seperti ini adalah wujud dari jakaba yang masih di wadah yang difermentasi. Ini dibiarkan saja, nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Yang penting jangan terpapar sinar matahari langsung, dan juga jangan sering di obok-obok ketika tangan kalian tidak steril, karena itu akan membunuh pertumbuhan atau menghambat. Nah, ini sangat bagus untuk untuk pemupukan tanaman. Saya sudah coba di cabai yang keriting, memang keritingnya nggak sembuh. Saya kocor dengan jakaba ini 3 kali kocor, alhasil tumbuh tunas bagus dan sampai berbuah bagus. Ini untuk imunitas tanaman. Nah, pembuatannya ini sebenarnya tidak saya sengaja, karena dulu mengolah kopra akhirnya sayang kalau dibuang, akhirnya tumbuh jakaba juga. Oke, kita lihat yang di wadah kecil-kecil. Nah, ini yang di wadah kecil di video saya kemarin ada ya. Ini tinggal pakai di blender aja, atau kalau mau buat biang ini dicuil atau diambil sedikit, ditaruh di tempat fermentasi yang baru. Ini yang di galon. Nah, bisa kalian lihat isi galon ini terpenuhi oleh jamur jakaba. Ya, bisa dilihat ya. Nah, intinya seperti ini. Ini bagus sekali untuk tanaman sayuran dan sejenisnya. Kalau saya tak aplikasi di cabai, kemudian di tanaman-tanaman seperti rempah, kemukus, vanili. Nah, ini ya, ini hasil ya, tidak cuma jakaba tapi aneka pupuk organik. Nah, ini vanili menjelang berbunga ya, ini kemudian disusul yang di sini. Terus ini masih ada lagi. Nah, ini terus ini. Nah, kelihatan masih seger tapi tetap berbuah. Itu kalau imun pada tanaman yang kita pelihara sehat. Ini hampir polinasi. Ini ada yang baru muncul. Nah, itu dia pengunggahan atau pemberitahuan dari saya mengenai jamur jakaba dan hasil aplikasinya. Kemudian, nah, ini yang di cabai ya, bisa kalian lihat. Ini cabai sudah beberapa kali berbuah, bisa kalian lihat batangnya sehat ya. Ini berbunga terus. Ini tanpa pupuk kimia, sehat-sehat seperti ini. Ini di belakang rumah. Ini hasil aplikasinya seperti ini. Dibiarkan saja rumputnya. Ini sudah beberapa kali buah. Nih, tumbuh tunas baru lagi seperti ini. Nih, tuh, karena terlalu rimbun jadinya sangat tinggi ya. Nah, ini hanyalah untuk pembuktian bahwa
Jakaba itu memang benar-benar bagus untuk pertumbuhan tanaman. Ini batang awalnya, ini ya sudah mati ya, sudah tak potong. Ini tumbuh lagi. Ini nanti disisakan yang ini yang sudah tumbuh lebih awal nih, mulai berbuah lagi. Nah ini itu hanya sebagai pembuktian bahwa apa yang saya lakukan, saya katakan, saya unggah itu sudah saya buktikan. Intinya hanya seperti itu. Kalau untuk teman-teman ya, misalkan kok dari kemukus lari ke cabai, tuh nih pembuktiannya di kemukus ya, di kemukus seperti ini cukup jos. Ini aplikasi Jakaba kadang amino, Jakaba amino selang-seling, dan hasilnya ini tunas barunya kemana-mana teman-teman, tunas barunya kemana-mana. Jadi jangan khawatir kalau soal pupuk organik, seperti itu aja, hasil dari limbah rumah tangga nih, hasilnya sulurnya banyak, sehat-sehat. Nah ini intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian dulu videonya mengenai Jakaba. Mungkin kurang lebihnya, yang pasti kurang ya, banyak kurang, saya mohon maaf karena keterbatasan dari saya. Nah kemudian saya tunjukkan lagi bahwa di sini ada lagi tuh buah wanelia menjelang bunga. Nah ini adalah ember tumpuk. Ember tumpuk itu yang bawahnya diambil air mindinya, yang atas sebagai campuran pembuatan kompos atau untuk pemupukan. Nih yang bawahnya bisa pakai buat POC, aneka jenis tanaman. Ini limbah juga, limbah rumah tangga ya, limbah rumah tangga yang saya manfaatkan di sini. Nah nah ini di bawahnya itu ada sejenis larva ya, larva atau ya sering disebut, nah itu ya bisa dilihat ya. Nah itu adalah larva maggot. Itu kalau dikembangkan bisa juga buat pakan ternak atau pembuatan amino. Nah itu pembuatannya saya kurang paham kalau mengembang biakan maggotnya. Yang jelas yang ada di situ ya, di dalam cairan mindinya itu disaring, dan biasanya saya ambil untuk pakan ikan. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sedang open kayu sekalian buat video. Mohon maaf karena banyaknya kekurangan dari saya, baik audio maupun video. Yang pasti video ini saya unggah di tempat saya sendiri, dan apa yang saya unggah sudah saya lakukan di lapangan dan hasilnya di sini bagus. Oke, terima kasih. Selamat malam.